Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdewana Siregar. Saya sedang mengajar di MTS Darul Ikhlas Dalam Lidang Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Raden Patah Palembang, batch 1 tahun 2025 dengan mata pelajaran Quran Hadis. Saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan dengan nomor peserta 28260036010 dan NIM saya 2410101822001. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummi, Fadhal ijlis. Surahnya Ummi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran baca Al-Quran 5 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faliyat tawakkalil mu'minun. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Umi. Ya dah, sebelum kita memulai mari kita mengabsen dulu ya. Ya Umi. Aulia Safitri, Aja ini, ada Irma Suryani. Jadi sebelum kita memulai ada baiknya kita nyanyikan dulu lagu nasional. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pada kesempatan ini materi kita adalah hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad taraki. Di minggu yang lewat kita telah membahas pelajaran. Masih ada yang ingat? Ya, itu Nadia Sofwa, angkat tangan dia. Apa pelajaran kita yang lewat? Oh, alhamdulillah masih ingat. Semoga semuanya ingat ya. Nah, pertama dulu kita bahas mengenai mad silah. Mad silah ini adalah terbahagi dua. Terbahagi berapa tadi? Dua. Ada silah, mad silah tawilah, dan ada mad silah qasirah. Nah, sebelum kita bahas yang dua itu, mari kita bahas dulu apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya, apa-apa huruf yang terkandung di dalam mad silah itu. Mad silah itu adalah apabila hal dhamir bertemu, baik ia baris dhammah atau baris kasroh, bertemu dia sesudah ha tersebut ada hamzah
Itu dan hamzah itu berbaris, itulah yang dinamakan matsilah tawilah, matsilah tawilah. Kemudian apabila ha dhamir itu baik ia berbaris kasrah atau berbaris dhammah dan sesudahnya ada huruf selain hamzah dan huruf itu adalah berbaris, maka itu namanya matsilah qasirah. Untuk memperjelas itu kita putar dulu apa ini video ini ya. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang membaca Al-Quran dengan benar. Materi ini berisi apa sih? Berisi tentang ini. Yang itu adalah ilmu tajwid. Nah, anak-anak semuanya, kalian pasti tahu ya, hukum dari ilmu tajwid itu apa? Ya, fardu kifayah. Kemudian, ketika kita membaca Al-Quran dengan mempraktekkan kaidah-kaidah tajwid yang benar, itu hukumnya apa? Iya, 100. Itu fardu ain. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang sedang belajar dalam mempraktekkan kaidah-kaidah tajwid dengan benar, maka kita harus memiliki kewajiban dalam mempelajari ilmu tajwid. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke lah anak-anak, udah selesai kita nonton videonya. Umi pun sudah ibarat apa, mungkin mudah-mudahan kalian begitu sudah paham. Jadi ayo kita adakan dulu diskusi sama teman-teman sesuai kelompok masing-masing ya. Udah selesai? Gimana dengan kelompok ini? Udah selesai? Apa? Fitri Rahayu, udah selesai? Udah. Maju ke depan. Kelompok matsilah. Nah, bacakan hasilnya. Inilah hasil diskusi kami. Matsilah adalah matsilah qasirah. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Contoh matsilah qawilah. Min ilmihi illa bima syaa. Pertanda matsilah qasirah setelah hadomir tidak diikuti alif. Pertanda matsilah qawilah setelah hadomir tidak diikuti alif. Matsilah qasirah dipanjangkan sebanyak 2 harkat, sedangkan matsilah qawilah dipanjangkan 2 harkat, bisa 4 harkat ataupun 6 harkat. Pengertiannya, menurut bahasa, mat artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan.
Istilahnya, apabila terdapat hadomir berharkat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharkat hidup bukan mati. Contoh matsilah qasirah, saya syabu alam yarauhu ahad. Ahad. Contoh matsilah tawilah, wa ma yufni anhu malahu idza tarassa. Ada. Contoh matsilah qasirah, kana wa'dahu maqula. Contoh matsilah qasirah, fa inna lahu nar jahannam. Contoh matsilah qasirah, la rabbihi sabila. Tatsilah tawilah. Ahad. Dah selesai. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mat tentang mat badal. Mat artinya panjang dan badal artinya ganti. Pengertiannya, apabila ada huruf mat, alif, waw, dan ya, dan hamzah yang terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan hamzah mendahului huruf mat. Cara membacanya, dipanjang satu alif atau dua harakat. Ya. Contoh mat badal. Ila birin atas kita iwas. Contoh mat badal. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mat tamkin. Tamkin artinya penetapan, pemantapan, atau penguatan. Mat tamkin secara istilah adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Ya yang pertama berbaris tasdid, ya yang pertama bertasdid, dan ya yang kedua berbaris sukun. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan atau ditahan dua harakat. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Contoh mat tamkin, faba'asallahu nabiyyin. Contoh mat tamkin, tattakhidul malaikata wan nabiyyin. Contoh mat tamkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membawakan pengertiannya sadari kami titililahi syuhada. 4. Mat farqi. Mat farqi artinya berbeda. Menurut istilah, pengertian mat farqi ialah bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khabar atau keterangan. Panjang bacaannya adalah 3 alif atau 6 harakat. Terima kasih atas sadari kami. Selanjutnya akan membawakan contoh-contohnya yang dibawakan oleh sadari kami Zaskia Nasution. Contoh mat farqi. Allahu khairun amma yusyrikun. Contoh yang kedua yang dibawakan oleh saudari kami Nurul Latifah. Contoh mat farqi. Qul Allahu adina lakum. Qul Allahu adina lakum. Contoh yang ketiga yang dibawakan oleh saudari kami Zaskia Fadilah. Terima kasih atas hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak Umi semuanya. Nah, dari hasil diskusinya nampak Umi sudah ibarat apa udah banyak memahami tentang mat-mat yang kita pelajari. Bisa lah ini ditanya ya. Apa pengertian mat sila? Apa yang bisa? Oh, ya. Mat sila ialah apabila ada hadomir sebelumnya berbaris dhammah atau berbaris kasrah, bertemu dengan huruf yang berbaris hidup. Ya. Tepuk tangan untuk saudari kita Nur Aisyah. Kemudian siapa yang bisa buat contoh mat sila tawilah?
Hajjah ini. Apa contohnya hajjah? Ahad. Bagus. Tepuk tangan untuk saudara kita. Nah, kita akan memulai dengan permainan kita tajwid ceria untuk mengasah lebih ceria tadi mengenai tajwid kita, lebih paham mengenai pelajaran kita tadi mengenai mad badal, mad sila, mad badal, mad tafkin, mad farqi. Di sini ada contoh-contoh di bendera ini semuanya. Ada mad sila, silah tawila, silah qasira, mad badal, mad tamkin, mad farqi. Kemudian ini mad silah ini, tapi umi mad silah saja kan begitu. Nah, berarti bisa dua-duanya. Contoh yang mana di sini? Sesuai mad silah. Mana bendera yang kamu apa? Kemana kamu masukkan? Sesuai, tapi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok kita tadi ya? Kelompok siapa nanti yang dapat salah? Ada hukumannya bernyanyi. Ya? Satu. Ya kalau sekelompok nggak apa-apa, sekelompok kalau mau bernyanyi sekelompok. Cepat-cepat. Udah habis mad silah? Kemudian mad badal, maju. Udah? Kita periksa dulu. Kelompok mad silah bagus semua. Nah, sampai di situ mari kita simpulkan pelajaran-pelajaran yang telah Umi apakan tadi. Yang pertama tadi yaitu mengenai mad silah. Mad silah itu terbahagi kepada mad silah tawila, mad silah qasira. Kemudian panjang ataupun hukum bacaan dari mad silah tawilah itu bisa 2 harkat, bisa 4 dan bisa sedangkan mad silah qasirah adalah 2 harf. Kemudian mad badal berapa hukum bacaannya? Yaitu 2 harkat. Kemudian mad tamkin. Mad tamkin itu adalah berapa harkat? 2 harkat. Kemudian mad farqi. Mad farqi itu adalah 6 harkat. Semoga bisa dipahami dan bisa kita praktikkan di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Jadi sampai di sini apa kita pembelajaran kita, dan untuk pembelajaran akan datang kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran ataupun kandungan isi ayat salah satu ayat Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai penutup mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.